Modal 30 juta jadi 7 miliar dalam waktu 2 tahun dengan bermain trading. Itu beneran apa hoax? Itu beneran. Gulung lagi. Ya, gulung lagi. Oh, gara-gara koin Shiba itu ya? Ya, waktu Dari itu Shiba. 1,5 juta, Yes. 1,8 M. Ya. Naik ya, itu lumayan gede. Dan ya itu salah satunya aja ya. Tapi ya disclaimer, kalau teman-teman di keadaan siklus kripto sekarang setidaknya punya uang nganggur tuh 200 juta, baru kamu bisa ngomong kalau ini saya mau fokus buat trading dan lain sebagainya. Oh, jadi kalau dia nggak kerja, gue mau trading doang, itu menurut Bro Kakak tidak disarankan. Kecuali trader itu adalah pekerjaan utama yang mana dia digaji. Tapi mungkin Mas Kakak pernah nggak negor Bro Tim kalau lagi ceplos-ceplos gitu, ataupun lagi ngobrolin apa, ataupun nggak pernah? Enggak, karena yang diomongin kan kebanyakan memang fakta. Daging Talks to Learn. Modal 30 juta jadi 7 miliar dalam waktu 2 tahun dengan bermain trading. Itu beneran apa hoax? Itu beneran. Karena memang saya seorang trader cryptocurrency udah dari tahun 2018 intens di market, dan sekarang kita juga punya platform edukasi di Akademi Kripto, dan ya kita saya pribadi share semua journey yang ada di kripto di Indonesia ya melalui platform di Akademi Kripto. Gokil. Hari ini kita kedatangan Yes. Mas Kalimasada. Ya. Atau kalau aku nonton di online tuh panggilannya Bro Kakak ya? Oh ya, panggilannya Bro Kakak. Bro Kakak. Pertama kali aku lihat FYP-nya tuh lagi naik Porsche ya. Woi. Waduh. Karena nggak suka mobil, suka keluar FYP teman-teman trader nih tuh dari Ya. mobil-mobilnya gitu. Apakah punya mobil itu jadi salah satu personal branding dari Bro Kakak? Kalau mobil nggak terlalu sih, Bro. Karena kalau aku memang nggak, ya biasa aja lah di mobil. Kadang memang kalau lihat Bro ada di FYP atau di video, kadang memang ya itu sedikit bagian ya dari aktivitas yang kita lakukan. Karena kalau mobil ya biasa aja sih memang. Kalau Bro Timothy kan lebih suka mobil nih, beliau ini. Oh, kalau Bro nggak terlalu suka. Biasa aja sih mobil. Yang penting ada gitu ya. Yang penting nyaman. Tapi kalau memang Porsche kenapa suka ya, karena secara teknis ya kayak cukup memadai dan suka stylenya kalau Porsche. Comfortable, Ya, comfy. comfortable dan memang ya vibes-nya oke lah untuk Porsche. Wow. Berarti itu salah satunya bisa dibilang dari hasil trading. Iya, salah satunya juga dari hasil trading juga. Gimana caranya Bro ya? Kita tuh kan ini kayak too good to be true ya. 30 juta jadi Yes. 7 miliar 2 tahun itu gimana caranya? Pertama memang faktor luck atau keberuntungan itu plays a lot of part. Oke. Dalam artian kita ngerjain apapun ya sebenarnya nggak hanya di trading. Di bisnis pun kalau kita bikin franchise terus bisnisnya viral pun juga mungkin angkanya bisa lebih dari itu. Tapi luck itu juga datang dari persiapan yang cukup, karena alhamdulillah waktu itu marketnya kan bagus banget. Waktu di 2020-2021 ya, teman-teman yang waktu itu udah berkecimpung di market kripto pasti ya kita ngomong banyak dapet jackpot di market, karena keadaannya waktu itu satu memang lagi COVID-19, dua juga ada stimulus program ya di US, dan hingga akhirnya ya waktu itu banyak sekali orang yang akhirnya berspekulan di market kripto. Meskipun ya waktu itu kenapa saya relatif bisa beruntung ya selama 2 tahun itu, karena dulu memang punya background ya. Saya memang banyak trading ya sejak SMA dan juga ikut olimpiade pasar modal ya waktu itu sebelum kripto. Di sekitar 2014 ya, 2013 waktu masih SMA. Jadi memang udah ada dasarnya trading. Dan ketika mau fokus ya di kripto, cepet ya langsung bisa ngeblend, langsung tahu flow-nya, dan ya alhamdulillah timing masuknya tepat waktu bull run. Dan kita ngomong ya berbagai aset kripto waktu itu kenaikan itu luar biasa tinggi. Siklus sebelumnya ya. Oke. Berarti itu
menghasilkan angka segitu dari crypto only atau ada dari saham Kalau juga itu ada? memang pure crypto. Pure crypto. Pure crypto. 100%. 100%. Jadi semua transaksi yang saya lakukan, ini kalau teman-teman pengen tahu, saya juga bikin ya video full di channel Akademi Kripto mengenai strategi yang saya lakukan dan ya timing beserta ya bukti-bukti trade ya yang saya screenshot waktu itu. Jadi waktu itu ya big win-nya di koin, kalau bro ya pernah denger, itu namanya Shiba Inu ya, lo pernah denger. Ya itu memang momen ya yang merubah Shiba, juga ya. Jadi saya hanya invest waktu itu $100 ya. Waktu itu dolar masih sekitar 1,5 juta, terus all time high-nya jadi 1,8 M dari satu trade aja. Jadi 1,5 juta jadi 1,8 M, dan setelah saya dapat size yang cukup oke kan jadi lebih confident kita. Sama seperti ketika kita udah mencapai satu kemenangan atau satu kesuksesan, ya kita kan langkahnya itu jadi lebih percaya diri. Dan ya akhirnya bisa menggulung lah alhamdulillah waktu itu. Gulung lagi. Ya gulung lagi. Oh, gara-gara koin Shiba itu ya. Ya waktu Dari itu Shiba. 1,5 juta. Yes. 1,8 M. Ya. Naik ya, itu lumayan gede, dan ya itu salah satunya aja ya. Tapi ya disclaimer, kalau teman-teman di keadaan siklus kripto sekarang cari big win kayak gitu emang relatif lebih sulit, bro. Karena waktu dulu kenapa itu relatif bisa dilakukan atau achievable, karena jumlah koinnya tuh nggak sebanyak sekarang. Kalau sekarang itu kita ngomong ratusan ribu koin baru tuh ada setiap harinya, sehingga milihnya susah. Kalau dulu nggak terlalu banyak pilihannya. Jadi bro misalkan ya analoginya, pilihannya sedikit tapi duitnya waktu itu banyak, sehingga orang milih apapun naik. Kalau sekarang itu koinnya tuh banyak banget, cuman duitnya nggak nambah. Itu menyebabkan apa ya, akhirnya kita harus selektif kan milih koinnya kalau sekarang. Oke. Itulah mengapa ya likuiditasnya nggak sebanyak dulu, sementara pilihan itu sekarang semakin banyak. Itu yang menyebabkan jadinya lebih susah. Oke. Berarti di Akademi Kripto itu bro ngajar di situ. Yes. Ada berapa muridnya sekarang? Kalau murid ya alhamdulillah ya ribuan adalah ya. Ribuan. Iya. Belasan, puluhan? Ya Puluhan ribu. oke lah ya, puluhan ribu. Wow, puluhan ribu muridnya. Dan biasanya orang kalau mau masuk ke kelas bro itu dia harus ada payment berapa? Kalau payment memang tergantung ya, karena waktu kita mulai dulu harganya relatif murah ya, karena dulu sempat kayak cuma 700.000 setahun Per orang. ya. Oke. Kalau sekarang? Kalau sekarang karena kita sesuaikan ya, karena kurikulumnya kan kita tambah, dalam artian di dalam itu juga sama ya, kurikulum yang kita pakai sama kayak kuliah blockchain S2 di Australia. Dan kita punya banyak teman-teman dosen PhD juga yang ngajar tentang blockchain, ilmu blockchain, dan banyak yang setelah lulus dari AC itu bisa kerja di perusahaan-perusahaan Web3. Jadi kalau sekarang memang kita ada di ya lebih dari $1.000 lah ya, mungkin sekitar ya lebih dari sekitar 17 juta 17 untuk 1 juta tahun per orang ya. ya? Cuman ya dengan benefit yang didapetin ya di dalam, dengan standar kurikulum dan informasi yang kita kasih ya, memang kita menyesuaikan dengan standar di global aja sebenarnya. 17 juta itu berarti setahun. Ya. Kalau dia mau ke tahun 2 dia bayar lagi. Ya. Oke. Jadi Berapa persen win rate-nya? Asik. Win rate-nya berapa persen nih bro kakak? Ketika aduh. bro kakak ngajar sekian puluh ribu orang di Jadi Akademi memang Kripto. yang saya lakuin di dalam itu hal apa ya, yang sifatnya bukan untuk diikuti sih. Dalam artian kita journaling ya apa yang kita pikir dan informasi yang ada di market saat itu. Oke. Dan ya kalau urusan win rate ya pasti selalu naik turun kan. Karena nggak ada yang 100% pasti yang jelas di market. Persenannya nggak kebayang lah ya. Ya persenannya fluktuatif lah ya. Cuman kalau kita ngomong 50% semua ada? ya di atas 50% tuh udah oke banget. Oh. Berarti kemungkinan gagalnya 40%-an lah ya. Ya selalu ada posibilitas lah ya Posibilitas. dalam semua di market keuangan. Ketika bro itu bikin kelas, kan bro punya banyak murid nih. Ya. Mana bro pernah ini nggak ya? Pernah kayak prediksi ini murid ini bakal sukses. Yang ini nih agak lama nih.
Yang ini cepet nih. Kayaknya kalau kita ngomong buat murid-murid ya, ini yang membuat kita cukup bangga juga ya, karena kita udah lahirin banyak juga ya murid-murid yang berhasil Oke. di kripto, apalagi di Indonesia. Kayak kemarin juga salah satu murid kita juga ada yang podcast di sini juga kan. Oh iya, Iya, Sulianto kemarin kesini Suli. juga ya. Iya, itu juga salah satu murid kita juga di Akademi Kripto waktu itu. Suli itu berarti dari Akademi Kripto. Ya, lulusan kita juga lah ya, bisa diomong. Gokil juga loh. Suli itu keren juga loh dia. Iya, muda dan cukup berprestasi juga kan. Jadi Hmm. ya salah satunya. Tapi kalau yang lain banyak juga ya, dalam artian kita punya teman-teman di industri Mm-mm. yang mana juga ikut ya berpartisipasi dalam kita punya komunitas, karena yang datang ke sini juga kemarin Pak Gabriel Ray itu juga Murid juga. ya nggak murid lah ya kita ngomong, cuman juga jadi bagian juga ya buat di Akademi Kripto. Maksudnya beliau juga ikut belajar lah ya dan subscribe di Akademi Kripto. Banyak juga, bahkan teman-teman yang di punya exchange lain itu beliau-beliau ini juga ada yang inilah mandatory buat beberapa pegawai-pegawainya tuh juga untuk ikut ya, dapat pembelajaran dan juga ilmu yang ada di Kalau Akademi aku Kripto. lihat tuh Suli juga akhirnya dia buka kelas juga jadi saingan dong sama bro. Wah, nggak ada saingan lah ya. Dalam artian Habis belajar bikin juga. ya kita ngomong dengan kesuksesannya banyak orang ya, berarti kan menunjukkan kalau tempat belajar kita oke kan berarti. Berhasil, gitu. Jadi Berhasil. ada portofolionya gitu kan. Benar. Kapan bro menyadari kalau kayak oke, gue bakal kaya nih dari kripto? Gitu. Kapan bro bisa menyadari itu? Sebenarnya bukan hanya dari kripto aja sih bro. Jadi kalau kita ngerjain sesuatu dan hasilnya kelihatan ya dalam waktu 6 bulan, itu berarti kita ngerjain sesuatu yang benar dan tepat. Kalau itu jadi saya waktu itu melakukan banyak hal ya di industri F&B ada, kemudian fashion ada, properti juga ada. Cuman selama bertahun-tahun tuh nggak kelihatan hasilnya. Dan waktu itu alhamdulillah di kripto 6 bulan kok udah ada hasil yang oke. Berarti ya di situ saya tahu bahwa ya mungkin saya bisa sukses nih di bidang ini. Jadi memang kalau hasilnya cepat kelihatan ya itu berarti memang mungkin ya kita cocok di sana. Di bulan keberapa atau di tahun keberapa bro dapat 100 juta pertama waktu itu? Kalau di Dari kripto 2 sampai 3 bulan pertama waktu itu Dapat 100 dari juta. modal 30 juta. Karena ya waktu itu saya cukup terkonsentrasi buat masuk posisi di beberapa koin tertentu yang mana akhirnya ya koinnya naik ya beberapa ratus% dan cukup oke juga. Kalau 1 miliar pertama? 1 miliar pertama di 1 tahun pertamanya. Oh 1 tahun pertama itu Ya. baru dapat 1 miliar. Ya. Berarti tahun keduanya baru tuh berlipatnya jadi Berlipat karena memang punya knowledge dan juga punya capital. Cuman yang paling oke juga ya kita harus punya keberanian juga sih. Dalam artian percuma juga ya kalau misalkan kita punya capital tapi kayak mental capacity kita belum oke, dalam artian nanti bisa stuck juga portofolionya. Karena kalau awalnya kita lihat angka kecil ya udah kaget, ya apalagi kalau angkanya tambah gede kan jadi tambah kaget juga. Karena pasti floating posisinya juga tambah lebih besar lagi. kalau mungkin teman-teman yang di luar sana yang misalnya dia gajinya itu baru UMR, Yes, terus mau main kripto juga gitu. ya. Langkah pertama yang dilakuin harus gimana? Pertama ya harus punya dana darurat dulu sih. Oke. Kita selalu melarang buat teman-teman ini yang mau berinvestasi atau terjun ke dunia kripto yang nggak punya dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat itu penting. Bahkan kita juga ada platform yang namanya Ternak Uang. Di situ kita ajarin dulu ke teman-teman, oh sebelum kamu berinvestasi itu kamu harus punya dana darurat dulu. Dan juga harus nggak punya utang dulu. Dalam artian kenapa? Itu fondasi utama. Kalau kita memang berinvestasi di market kripto, tapi kita nggak punya fondasi keuangan yang kuat, ya kita nggak akan pernah bisa grow ya secara portofolio. Karena kita pasti kena mental barrier yang kurang oke juga dan berat juga ya kalau masih kepikiran hal-hal finance yang lain. Makanya punya dana darurat 3-6 bulan tuh sangat penting. Kalau misalkan sebulan ya spending kita 10 juta ya enggaknya ya punya 30-60 juta di rekening. Baru boleh
Main kripto. baru boleh ya mau invest di kripto. Kalau misalnya belum ada dana darurat, jangan main. Jangan main. Bahaya. Karena volatilitasnya tinggi. Betul. Mungkin kalau dilihat kan sekarang banyak anak muda juga yang susah nyari kerjaan. Ya. Terus banyak anak muda juga sekarang yang susah meningkatkan ekonomi. Yes. Menurut Bro Kakak, apa yang harus dilakukan anak-anak muda ini gitu? Pertama, meningkatkan kualitas secara individu, dan kedua membuat story yang kuat ya. Kenapa harus dia yang dipilih? Karena di era sekarang kita ngomong AI itu berpotensi ya menggantikan manusia, plus juga ada humanoid robotik ya. Bahkan sekarang kan hal-hal yang kelihatannya sangat repetitif dan semua orang bisa lakuin pun juga mulai terganti. Itu menyebabkan ya kalau kita nggak ikut atau jadi bagian dan bisa memanfaatkan teknologi tersebut, kita pasti akan tertinggal dan tertindas juga. Jadi kita harus bisa utilize hal itu ya. Dan kedua, bangun story yang kuat. Karena kan apa yang dilakukan oleh saya, Bang Atta juga di sini kan kita membangun story ya. Kenapa kita itu unik ya secara individu. Apalagi di era sosial media sekarang yang mana orang yang punya karakter ya, orang yang punya uniqueness itu cenderung lebih ya bertahan. Meskipun ya kita ngomong hal-hal yang sifatnya sangat ini ya, penuh dengan konsep ya secara profesi. Misalkan orang yang kalau sekarang pengacara atau dokter yang followernya lebih banyak kan kayaknya juga lebih mahal gajinya dan Benar. bayarannya. Jadi ya building ya story dan juga brand yang kuat itu akan berpengaruh juga. Jadi dia harus investasi sama diri sendiri juga gitu. Pasti. Ya. Kalau ada orang Yes. datang, Bro Kakak, Ya. aku punya 1 juta rupiah nih. Oke. Tolong dong di tradingin di kripto. Nah itu bisa nggak dia? Dia duit dinginnya cuma 1 juta nih. Kalau 1 juta itu duit dingin dan dia nggak punya utang dan udah kekumpul dana darurat buat 6 bulan, oke. Oke, Tapi kalau buat pertama kita selalu saranin ya, apalagi pemula, ya fokus beli Bitcoin aja dulu. oke. Dalam Belajar dari artian situ. ya belajar mulainya dari Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini kan aset kripto yang akan terus ada ya selama marketnya ada. Karena dia secara dominasi itu lebih dari 50%. Jadi keseluruhan nih valuasi kripto itu setengahnya itu Bitcoin. Itu yang menyebabkan ya relatif aman ya. Secara siklus juga ada kecenderungan harganya naik. Karena apa? Ya Bitcoin kan limited ya 21 juta, sementara yang unlimited tuh uang fiat yang terus dicetak ya. Jadi dari segi supply and demand ya Bitcoin memang relatif punya advantages. Lebih baik. Yes. Kalau orang bilang sekarang Bitcoin itu bersaing dengan emas, Oke. gimana pendapat Bro Kakak? Katanya emas kan lebih safety, lebih aman dan lain-lain. Ya perbedaannya antara Bitcoin dan emas ya, Bitcoin itu masih belum dapat pengakuan secara moneter, berbeda dengan emas. Emas kita tahu beberapa bank sentral di dunia itu sudah dijadiin ya suatu cadangan devisa. Nah untuk Bitcoin ya karena asetnya masih belasan tahun, masih belum ke sana, berbeda kan emas yang udah ribuan tahun. Itu yang menyebabkan ya Bitcoin ini secara legitimasi masih kurang. Oke. Makanya harganya Bitcoin kadang sama emas tuh berbeda. Kalau emas naik kadang Bitcoinnya malah turun. Kalau pas emas turun Bitcoinnya naik. Karena Bitcoin itu lebih dekat dengan saham-saham teknologi kalau di luar sana. Jadi pergerakannya itu mirip dengan saham-saham teknologi. Bitcoin ini ya. Yes. Teknologi ini kan selalu dekat sama internet. Ya. Kalau misalnya di suatu hari Yes. internet seluruh dunia mati, Oke. terus duit-duit orang di Bitcoin itu pada hilang apa gimana? Karena kalau seluruh dunia mati ada hal yang lebih concerning daripada Bitcoin sih ya. Karena kan ya semua server ya di perbankan itu butuh Bitcoin. Terus kemudian juga teknologi nuklir, militer, dan juga hal-hal sensitif yang harus dilakukan di rumah sakit ya itu kan juga lebih concerning juga. Jadi kalau internet dies ya atau yang paling ekstrim ya, misalkan ada badai matahari terus listrik ya bermasalah, kayaknya semua hal bermasalah pasti. Kalau Nggak hanya listrik, cuman listrik Bitcoin. aman semua, tapi internet Oke. aja yang die. Kan pernah tuh ada satu. Sekarang udah masa- mulai ini sih dibangun banyak ya protokol-protokol ya. Salah satunya juga founder dari Twitter dulu yaitu Jack Dorsey ya. Beliau ini menciptakan a way ya buat orang transfer crypto aset itu tanpa internet.
Jadi Oh. memang banyak ya cara-cara yang mereka bisa lakukan ya dengan protokol-protokol tertentu untuk mencegah hal itu. Kalau listrik ya kita ngomong pasti banyak lebih yang lain ya, yang lebih concerning selain Bitcoin lah. Ini seru sih. Jadi ketika aku ngobrol sama orang-orang kripto tuh, mereka mentalnya tuh baja-baja semua. Waduh, iya Karena udah siap dengan ini semua gitu. pasti. Karena kalau belum siap tuh, waduh, juga ini ya apa? Kepikiran gitu. Ya, Nanti kalau pasti. mati gimana ya? Benar. Pikiran gitu ya. Karena ya meskipun saya terlihat di depan bro ya, maksudnya Iya. kayak mendorong edukasi kripto di Indonesia, tapi saya juga orangnya relatif cukup ya, saya ngomong objektif dan juga rasional. Oke. Dalam artian saya selalu ngomong, oh ini kalau waktunya tepat buat beli kripto sekarang, waktunya oke nih. Tapi kalau ini, oh ini mau koreksi nih, saya selalu sampaikan. Meskipun saya punya platform edukasi, punya crypto exchange juga yang namanya Vlog, tapi saya nggak terlalu mendorong orang ini buat FOMO dan semuanya harus kripto gitu, enggak. Bahkan saya di awal tahun juga udah trimming Bitcoin dan beli emas juga malah. Jadi 30%. Mas juga punya portofolio emas? punya exposure di emas juga. Kenapa? Karena saya lihat upside potensialnya atau potensi keuntungannya di awal tahun ini lebih tinggi dari Bitcoin. Wah. Jadi ini memang pinter juga nih. benar. Jadi kayak saya selalu kayak ngasih ini ya pemikiran yang praktikal buat teman-teman. Oke. Jadi saya nggak, kripto nice. 100%, Bitcoin nggak. Oke. Jadi kamu harus punya dana darurat, kamu maksimal ya, kripto itu 30% dari kamu punya kekayaan liquid. Misalnya punya tabungan 100 juta, pol di kripto itu 30 juta. Nggak yang 100 juta, 100 jutanya di Bitcoin. di Bitcoin. Ya, karena selalu ada risiko. Benar. Bitcoin pun juga berisiko. Sampai sekarang kan juga orang nggak tahu siapa yang nyiptain Bitcoin kan. Jadi selalu ada yang namanya risiko dan satu-satunya cara kita untuk membatasi dengan yang namanya risiko itu adalah melakukan diversifikasi. Aset kan dipecah. Kayak Bro Hatta kan aset pasti dipecah dong. Nggak mungkin hanya di satu tempat. Apalagi udah punya anak ya. Sama-sama punya anak jadi tahu nih kalau hari besok tuh nggak ada yang bisa tahu. Karena kemana aku ngobrol ada yang 95% Bitcoin. Ya. Wah, aku bilang wah gokil sini. Maksudnya kepercayaannya Benar. begitu tinggi dalam di satu Aset ya. aset gitu. Nah, makanya aku baru denger nih, Mas kan udah punya Ya. sekolah kripto, tapi masih emas 30%. Berarti Benar. Bitcoinnya berapa persen? 30%. Oke, 30% Bitcoin, 30% emas, 40%-nya 30 enggak. Jadi 30% Bitcoin, 30% emas, 30% aset yang rendah risiko. Kayak aset reksadana sama mutual fund sama USD. Baru yang buat trading-tradingan itu 10%. Oh gitu. Ya, jadi itu yang saya ngomong bulletproof lah ya, buat saya pribadi at least. Oke. Kenapa? Jadi buat sampingan lah ya. 10%-nya buat ya trading lah. Karena risikonya tinggi kalau trading. Trading harian gitu Ya, ya. trading harian, terus habis itu kayak ada kripto baru, aset yang oke, tapi resikonya tinggi. Nah, di situ baru saya mulai hati-hati. Cuman kan portfolio allocation itu yang paling penting. Itu kan Warren Buffett yang ngomong. Jadi saya nggak percaya dengan ya orang yang terlalu overexpose lah di suatu aset. Itu karena risikonya itu terlalu tinggi. Oke. Berarti satu hari itu Mas kadang bisa untung berapa paling gede, berapa kerugian paling gede? Waduh. Ya. Kan ada daily trade kan Iya. Mas bilang. Ya, saya kalau daily, maksudnya kayak trade harian ya lumayan lah ya lossnya. Cuman ya Bisa oke lah. berapa tuh lossnya kalau lagi gila tuh? Floating loss atau ini? Atau kayak loss ambil posisi? Karena kan kalau misalkan dalam posisi jangka panjang ya Bitcoin ada yang namanya unrealized loss lah. Benar. Dalam artian Ya kan anggaplah kita jangka pendek lah. Yang ngomong yang trading harian aja. Ya rugi ada miliaran ada. Miliaran. Ya. Tapi bisa untung miliaran juga. Ya. Jadi memang ya ada risiko, ada peluang return juga pasti. Apa kebohongan terbesar di dunia trading Yes. yang banyak trader nggak pernah omongin ke orang? Nah ini jujur ya. Fantasi buat trading for living. Trading for living. Oke. Ya. Nice. Bisa dilakukan untuk orang yang profilnya yang alhamdulillah kayak saya punya aset yang terdiversifikasi. Oke. Tapi kalau misalkan saya baru punya 200 juta nih, mau keluar kerjaan, mau fokus di kripto itu saya selalu larang. Kamu boleh, maksudnya kayak
fokus kripto nggak apa-apa, cuman full time kripto nggak boleh. Dalam artian ada yang kayak punya 100 juta terus udah nggak mau kuliah, nggak mau Oke. kerja, terus cuman mau di rumah, kriptoan tuh saya jamin 4 bulan tuh pasti udah Rungkat. rungkat. Kenapa? Karena kamu nggak punya yang namanya financial stability, relationship stability, social stability. Gimana orang ini bisa sebagai makhluk, ya individu yang sifatnya kan manusia itu kan makhluk sosial. Jadi kalau kamu hanya mengurung diri, ya mungkin ada yang berhasil, ada. Cuman apakah itu applicable buat semua orang? Enggak. Makanya saya selalu ngomong, ya, kalau kamu nggak punya, ini kan saya ngomong ini data secara statistik ya, kalau kamu nggak punya duit tabungan untuk hidup sampai 2 tahun ke depan, misalkan kamu 1 tahun habis 100 juta lah buat hidup, 100 juta buat hidup. ya misalkan. Oke. Itu kamu harus setidaknya punya uang nganggur tuh 200 juta. Baru kamu bisa ngomong, kalau ini saya mau fokus buat trading dan lain sebagainya. Oh jadi kalau dia nggak kerja, gue mau trading doang, itu menurut Bro Kakak tidak disarankan. Kecuali trader itu adalah pekerjaan utama, yang mana dia digaji. Kan Oh, ada, oke. dalam artian di luar negeri ya. Kayak kita ngomong Titipin duit. buy gitu ya. side firm di luar negeri. Ya misalkan, oke saya kerja di Citadel gitu. Jadi apa di sana? Trader. Tapi kan dia nggak hidup dari posisi harian yang dia untung. Dia kan digaji, bro. Dia digaji suatu perusahaan, yang mana perusahaannya ini mencari alpha di market. Oke. Jadi kan dia kalau misalkan posisinya loss, dia tetap dapat gaji bulanan kan. Jadi yang bro lihat misalkan orang di Wall Street tuh yang ada layar-layar, mereka apa? Mereka trader. Dan digaji. Dan digaji. Jadi hidup dari gajinya. Kalau untung pun mereka dapat bonus. Kalau untung pun mereka dapat bonus. Iya. itu Performance aman. bonus, jadi aman. Jadi itu Oke. kebohongan yang kayak sekarang ini ya, orang kayak selalu gembar-gemborkan, tapi saya yang sangat against ya, atau melawan ya itu. Karena nggak bisa kayak gitu. Nggak akan untung. Karena maksudnya, psikologis bukan terganggu. Psikologis terganggu. Let's say lah misalkan gini, kita sering banget melakukan yang namanya mental accounting. Kalau untung nih, waduh profit 200 juta. Wah bisa nih buat beli mobil gitu 200 jutanya. Tapi kalau besok kita pas loss misalkan kayak 100 juta, kita juga mikir juga, wah ini harusnya bisa buat benerin rumah dan sebagainya. Karena trading itu kan hasilnya nggak pasti. Cuman kebutuhan hidup itu kan pasti. Misalkan oke ini harus bayar kontrakan, ini harus bayar kuliah anak. Nah tiba-tiba kalau itu semua Dipakai kita trading. trading, ke hasilnya juga belum pasti. Tapi kayak oh ini ada istrinya udah ngomong ini ada tagihan sekolah anak nih harus dibayar. Bentar masih di tradingin duitnya, kan nggak bisa begitu. Waduh, bahaya banget. Bahaya pasti. Istrinya anak butuh beras, ntar duitnya masih di trading. Masih di tradingin, Nggak masih makan nyangkut nih anak posisi bininya. koinnya, masih nyangkut nih. Ya Waduh. kan nggak bisa ya biaya anak sekolah dibayar pakai Shiba Inu, kan nggak bisa. Ngeri. Ya ngeri banget. Sejak kapan bro dapat pemahaman untuk dewasa dalam bertrading? Nomor satu pasti usia. Usia. Oke. Karena Nomor satu usia. waktu dulu belum di usia sekarang ya, Oke. saya 28. Itu masih sangat agresif. Belum menikah, belum punya anak. Makanya bisa gulungnya gede kan bro. Oke. Karena waktu 2 tahun pertama itu saya cuman fokus gulung itu karena mikir saya waktu itu hanya duit di angka di HP. Jadi saya tuh nggak foya-foya, nggak beli apapun, nggak cash out buat beli sesuatu. Karena saya nggak terlalu punya pikiran duit ini kalau dikeluarin tuh bisa jadi apa. Jadi kemana-mana tuh juga masih kayak makan di warteg, masih kayak istri saya yang sering kayak bayarin dan lain sebagainya. Karena saya cuman fokus di angkanya itu, makanya bisa gulung. Tanpa ada perasaan, oh ini bisa jadi sesuatu. Nah setelah menikah dan berkeluarga, baru kerasa kan harus bayar dan lain sebagainya. Oh ternyata duit yang dulu aku buat mainan itu bisa buat beli rumah, bisa buat beli mobil dan sebagainya. Baru di situ ya saya mulai defensif secara Oke. karakter. Jadi dengan kita berkeluarga dan punya anak itu kedewasaan tuh akan muncul ya. Pasti. Karena kita ngerasa punya tanggung jawab. Ya. Terus kita ngerasa punya beban hidup yang harus kita bener. Punya tutupi. something tulus lah. Punya something ya benar. Yes. Itu dia makanya ketika aku lihat duonya bro Ya. kakak sama mas Tim ini, Ya. dua-duanya saling simbiosis mutualism, Wah. saling mendukung, saling mengisi. Dan aku lihat di umurnya ini kalau kita ngomong tentang
Ya. Mas Timothy ya. Di umurnya Mas Timothy sekarang kan untuk umur segitu bisa ngerti segitu banyak ya Wah gokil ya, ya. benar hebat. Itu hebat di umurnya sekarang. Ya, manusia langka lah. Iya betul. Tapi bagaimana kan Mas, aku lihat nih karakternya beda nih. Tapi Mas tujuannya sama. Mas Tim tuh Iya. ceplos-ceplos, bisa ngomong ini ngomong itu. Memang kadang-kadang wah kontroversial banget nih omongannya. Ya. Belum tentu bisa diterima semua orang. Nah, Mas datang dengan versi yang kalem, Wah. akademisi, terus jarang ceplas-ceplos. Gimana caranya menyatukan dua orang ini gitu? Karakter manusia tuh selalu beda. Sama kayak Oke. saya dengan istri pun karakternya juga nggak sama. Tapi kenapa masih bisa ada dan juga bersama sampai sekarang, itu karena tujuannya sama. Oke. Jadi orang itu nggak perlu mencari kesamaan dalam pasangan, dalam partner, dalam rekan kerja, karena endingnya pasti nggak sama. Kamu yang penting samain tujuannya. Tujuan kita kan dari awal, oke, meningkatkan literasi tentang kripto di Indonesia. Literasi keuangan di Indonesia. Menambah banyaknya jumlah investor di Indonesia. Karena kita kan relatif tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Di Turki 95% orang udah invest ke kripto. Di US hampir semua itu udah kayak melek dengan saham. Dan negara kita kan enggak. Saya ngomong, sorry ini ya, maksudnya di 2021, 2022 kan banyak sekali ya kejahatan finansial ya yang dilakukan oleh oknum, yang mana akhirnya semenjak saat itu semua orang yang ngomongin tentang finance, ngomongin tentang keuangan itu dianggap negatif. Selalu dikait-kaitkan dengan masalah yang lama. Nah, itu yang kayak saya dengan Bro Timothy bilang, ya kita harus meningkatkan literasi ini, karena finance itu hal yang harus dipahami semua orang. Jadi berawal dari tujuan, oke, kita harus meningkatkan literasi finance di Indonesia. Nah, dari situlah akhirnya tujuan sama itu, entah karakternya seberbeda apa kelihatannya dan aslinya, kita tetap di dalam satu kapal yang sama. Tapi mungkin Mas Kakak pernah nggak negor Bro Tim kalau lagi ceplas-ceplos gitu ataupun lagi ngobrolin apa ataupun nggak pernah? Enggak, karena yang diomongin kan kebanyakan memang fakta. Kalau kita lihat di Cina, Yes. aku lihat di berita-berita ya, Ya. katanya seseorang yang akan membuat konten soal finance, soal kripto dan Ya. lain-lain tuh bakal ada kayak sertifikat khusus gitu, Oke. ataupun dia harus ada kuliah khusus tentang itu, Ya. baru dia bisa ngomong gitu. Kalau di Yes. Indonesia kan belum ada nih, Oke. semua orang bisa ngomong, semua orang bisa jadi ya bisa dibilang apa ya, ngomong tentang kripto, Benar. bisa buka kelas semuanya. Ya. Menurut Mas Kakak setuju nggak dengan ini? Pasti setuju. Kenapa? Karena kan dengannya adanya yang namanya sertifikasi, itu ada yang namanya standar. Ya. Kalau kita ngomong dari koridor sesuatu yang objektif ya, itu setuju. Karena kan sama aja kalau kita mau jadi dokter, masa kamu lulusan mekanik kan nggak mungkin. Ya, nanti yang dibedah ininya ya, tulangnya nggak pernah bedah tulang, tapi kayak pernah bedah knalpot gitu kan nggak lucu kan. Oke. Jadi memang sertifikasi itu harus. Cuman bukan berarti hanya dengan sertifikasi kualitas seseorang tuh bisa ditentukan, itu nggak sepenuhnya benar juga. Karena kalau kita ngomong dari segi legitimasi lah, misalkan kamu punya kayak platform belajar tentang edukasi finance, backgroundnya apa? Kalau saya kan backgroundnya emang dosen finance. Dosen finance ya, dan Sampai sekarang masih aktif. sampai sekarang masih aktif sebagai dosen tamu juga di salah satu universitas swasta di Malang. Jadi memang ya ada backgroundnya. Terus kemudian juga tentang persyaratan, ya kita selalu sesuka ya dengan, karena kita juga punya platform vlog juga, itu juga memang diawasi oleh OJK juga. Jadi memang sertifikasi oke ya, dan semua orang harus patuh ya dengan regulasi, karena satu hal, satu variabel, satu faktor yang mana bisa mendorong literasi keuangan juga di semua hal ya, itu sebenarnya juga karena dukungan regulasi juga. Jadi saya selalu mendukung itu. Cuman bukan berarti orang yang udah punya sertifikasi sama regulasi itu juga bisa kredibel ya dengan yang disampaikan. Dan ya itu tugas dari masyarakat, tugas dari individu, dan juga tugas dari audiens sendiri untuk yang jadi kritis di sananya. Oke. Mungkin di luar sana orang udah banyak ngelihat Bro Kakak ini sukses, Amin muridnya lah. banyak.
mungkin apapun yang dicita-citakan bisa tercapai. Ada nggak cerita yang orang nggak tahu hal terhancur dalam hidupnya Bro Kakak gitu? Hal terhancur ya pasti ada lah ya. Dulu ketika masa remaja itu kan ya banyak hal yang tidak menyenangkan di hidup. Sekarang pun juga pasti ada ya. Cuman saya nggak pernah melihat trauma itu sebagai sesuatu yang harus saya kembali melihat ya, atau tindak lanjuti. Karena ada beberapa luka ya, ada beberapa trauma, ada beberapa rasa tertentu yang memang saya butuhkan ya untuk menjadi hari ini atau hari kedepannya. Jadi momen buruk pasti banyak lah bro. Cuman bagi saya ya itu bukan sesuatu yang ya harus diingat-ingat lagi. Ada nggak doa yang selalu Mas panjatkan gitu kepada Tuhan Oke. dari dulu sampai sekarang? Saya selalu berdoa semoga orang di sekitar saya itu lebih bahagia dari saya. Dalam artian saya merasa doa istri, doa keluarga ya itu yang bisa membuat orang itu sampai di titik sekarang ya siapapun. Jadi saya kadang merasa kurang banyak ya memberikan mereka sesuatu ya dalam artian mungkin waktu, mungkin materi, mungkin kasih sayang. Jadi saya selalu berharap ya mereka itu lebih bahagia. Ya mereka lebih berhak bahagia daripada saya karena bagi beberapa orang ya itu mungkin kebahagiaan mereka itu melihat orang lain di sekitar mereka itu bahagia. Ya mungkin saya salah satunya. Jadi saya mungkin lebih terluka kalau orang di sekitar saya itu tidak bahagia ya. Jadi saya nggak terlalu mementingkan kebahagiaan saya pribadi. Jadi ya fokusnya di orang di sekitar. Itu sih yang selalu saya doakan. Iya. Bisa dicontoh ya doa agar orang lain sekitarnya lebih bahagia dari kita. Iya. Wah ini terima kasih banget loh Mas hari ini udah mau Waduh. sharing di sini. Iya. Saya yang terima kasih nih akhirnya diundang sama Bang Atas. Enggak lah sama-sama. Semoga Mas bisa terus menjadi manfaat buat banyak anak-anak muda di Amin. luar sana. Masih belajar juga. Sama lah, aku juga masih Waduh. belajar sampai hari ini. Mungkin terakhir tips and trick buat anak-anak muda di luar sana secara mentality mereka apa yang harus mereka punya untuk menjadi pribadi yang berhasil dalam hidup. Pertama, jangan suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oke. Itu cuma satu-satunya sih. Karena apa? Setiap pribadi itu unik. Saya unik, Bang Atta unik. Mungkin teman-teman yang ngeset kamera di sini juga unik. Kalau mereka punya standar tertentu ya sesuai dengan apa yang mereka lihat, itu mereka akan tersesat. Karena sebenarnya apa yang mereka lihat itu sebenarnya mungkin tidak sama seperti aslinya. Apalagi di era media sosial sekarang ya. Distorsi informasi itu terjadi sangat luar biasa dan orang banyak percaya dengan 1-2 hal yang memang aslinya tuh nggak seperti itu. Oke. Dalam artian teman-teman ya stop ya membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian unik ya dengan apapun yang kalian lakukan. Karena banyak orang yang punya fantasi bahwa bergerak dari satu titik ke satu titik yang lain itu membuat mereka jauh lebih bahagia. Padahal kenyataannya enggak. Karena hidup itu bukan tentang tujuannya, tapi hidup itu tentang perjalanannya. Jadi mereka harus menikmati apapun perjalanan yang mereka lakukan. That's the word guys. Terima kasih banyak Bro Kakak. Oke. Semoga nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Oke. Mungkin kalau teman-teman masih banyak penasaran sama Bro Kakak, kalau misalnya komen di bawah banyak pertanyaannya nanti kita undang lagi. Kalau Bro Kakaknya berkenan silakan komen aja di bawah. Karena ternyata kemarin pas aku podcast sama salah satu tamu, Ya. Bang pengen nanyain ini. Oke, Oke. komen aja sekarang siapa aja yang mau nanya sama Bro Kakak, komen aja. Nanti mungkin 6 bulan lagi atau berapa bulan lagi kita panggil lagi Dengan senang hati. untuk sharing-sharing di sini. Makasih ya Mas, sukses. Oke. Salam Makasih. sama partnernya Mas Tim, salam sama semua tim-timnya, terutama keluarga dan orang tuanya. Semoga sehat selalu, berkah selalu, dan apapun yang dijalankan semakin sukses. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.